Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast Prakum. Kembali lagi dengan saya, Kak Nadia, sebagai MC pada acara podcast hari ini. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dan selalu baik-baik saja. Hari ini seru banget loh guys, karena hari ini tuh kita akan membahas resensi sebuah novel yang akan disampaikan oleh narasumber cantik kita hari ini. Nah, langsung saja kita panggilkan narasumber cantik kita hari ini. Halo Kak, selamat siang, selamat datang di podcast kali ini. Yeay! Nah, sebelumnya kan pasti belum pada kenal ya. Siapa sih narasumber kita kali ini? Mungkin kakaknya bisa perkenalan dulu. Halo semua, apa kabar hari ini? Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lira. Di sini saya sebagai narasumber yang akan membahas tentang resensi buku novel yang berjudul Pukul 4:30 yang akan dibantu sama Kak Nadia. Wah, Kak Nadia ini cantik ya guys. Terima kasih, Oh my Kak. god. Gimana nih Kak kabarnya? Wah, aku juga happy banget nih hari ini karena bisa ngebahas sebuah resensi novel bareng Kak Lira ya. Gimana nih tadi perjalanannya Kak Lira? Alhamdulillah dari rumah ke sini perjalanannya nggak macet. Tapi cuaca di luar itu hujan Kak, jadi tadi sempat kehujanan. Kakaknya gimana? Hujan juga? Sama loh, dari tadi itu emang cuacanya itu memang sangat mendung ya guys. Jadi kadang mendung, kadang hujan gitu. Oh gitu. Terus kalau Kak Lira gimana nih kesibukannya hari seperti di hari-hari biasanya ya? Akhir-akhir ini sih Kak, kesibukanku tuh baca buku sih. Suka bikin resensi buku-buku gitu. Wah, keren ya guys. Kita harus produktif ya guys. Salah satunya dengan cara membaca buku. Betul guys, harus gitu dulu ya guys. Jangan malas-malas aja di rumah, oke? Mungkin itu aja Kak kesibukannya, atau ada yang lain? Mungkin kakaknya suka masak, atau mungkin nonton film, atau mungkin dengerin lagu. Iya sih, aku suka masak. Kemarin aku sempat masak bikin apa namanya? Bukan pizza, pasta. Wah. Pasta bolognese. Oh iya. Tahu Tahu itu emang enak banget ya guys. Kalian juga harus coba ya guys. Nanti boleh nih kasih resepnya nih. Nanti kita kasih di bawah link YouTube-nya ya. Oke, siap. Nah, topik kali ini kan membahas sebuah esensi buku ya Kak. Buat Kak Lira, apa nih buku yang mau disampaikan? Jadi hari ini kita akan membahas tentang resensi buku novel yang berjudul Pukul 4:30. Yeay. Siapa yang di sini juga baca buku novelnya? Ayo angkat tangan. Seru nggak? Seru nggak? Coba aku mau lihat gimana pesan dan kesan kalian setelah baca buku ini. Ditulis di kolom komentar ya. Nanti pasti aku baca. Oke guys, terima kasih Kak Lira. Oh iya, kelihatan seru banget ya Kak bukunya. Kira-kira kenapa sih Kak Lira tertarik bikin resensi buku ini? Soal tertarik karena di dalam buku ini tuh karakter tokohnya tuh unik-unik Kak. Oh iya. Jadi juga alurnya tuh seru banget, ceritanya tuh seru. Selain itu sih penulisnya ini salah satu penulis favorit aku di Indonesia. Aku suka sama penulisnya karena dia tuh pinter dalam menggambarkan tokohnya itu, mengembangkan latar suasananya. Jadi kita sebagai pembaca itu bisa masuk di dalam novelnya gitu. Kita bisa ngerasain feel-nya ya pas lagi baca bukunya, atau mungkin setelah baca bukunya. Betul gitu. banget. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita kepoin ya isi resensinya itu apa. Mungkin Kak Lira bisa ditanggapi apa itu isinya? Jadi hari ini saya akan membawakan resensi buku yang berjudul Pukul 4:30. Resensi saya kasih judul Kisah Keterpurukan Alina, gadis yang tenggelam dalam rona kepalsuan
dan berharap menemukan rumah untuk dia kembali. Itu ya Kak cerita isinya. Nah, buku ini itu ditulis oleh salah satu penulis yang cukup terkenal di Indonesia, guys. Namanya Kak Nadifa Alyasana. Dia punya nama pena di media sosial itu Ritik Sendu. Ayo, siapa yang udah tahu Ritik Sendu? Itu Tangan guys. siapa yang juga selain dia sebagai penulis, dia juga sebagai penyiar radio, guys. Dia punya Spotify yang isinya tuh podcast tentang cerita-cerita kisah-kisah romansa remaja gitu. Selain itu, dia udah beberapa kali mengeluarkan buku-buku tentang romansa pastinya yang cukup bestseller di Indonesia. Itu ada buku yang judulnya Geseran 1, Geseran 2 sama 3. Terus apa lagi ya waktu itu? Ada Kata, terus ada Buku Minta Disayang, Buku Minta Dibanting juga ada yang judulnya kayak gitu. Keren, itu guys. isinya cerpen-cerpen. Oh gitu ya Kak. Kira-kira di dalam buku Pukul 4:30 ini ngebahasnya tentang apa aja sih Kak isinya? Nah, di dalam buku Pukul 4:30 ini itu bahas tentang ada masalah keluarga, terus romansa, terus ada sahabat juga. Jadi diceritain di sini tokoh utamanya tuh cewek, guys, namanya Alina. Alina ini tuh sebelumnya udah pernah menjalani hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Tio. Nah, tapi pas di awal bukunya itu diceritain kalau si Alinanya tuh minta putus dari Tio karena hatinya itu terpaut sama masalah keluarganya, juga kepahitan hidupnya gitu. Di buku ini dia tuh menciptakan realitas baru, menjadi seorang yang bernama Marni. Nah, Marni ini itu lahir ketika dia bertemu seorang laki-laki di dalam bus, namanya tuh Danu. Di situ si Alina jadi orang lain, namanya kan Marni. Dia tuh membangun kepura-puraan supaya Alina itu berharap bahwa hidupnya tuh akan sempurna. Bisa Alina melakukan itu bukan semata-mata dia tuh pengen hidupnya tuh kayak gitu tuh enggak. Sebenarnya tuh dia ngelakuin kayak gitu tuh karena ada alasan dibaliknya loh Kak gitu. Alina tuh melihat dari sisi keluarganya yang berantakan gitu, terus hidupnya tuh pahit banget, jadi dia tuh nggak merasa kalau bersanding dengan dia itu dia merasa nggak cocok gitu. Tapi karena kepahitan hidupnya tuh dia tuh jadi nggak mempedulikan orang yang sayang di sekitarnya gitu loh. Itu yang sangat disayangkan banget. Padahal Alina itu jadi bahagia di saat dia jadi Marni. Ketika dia jadi Marni itu Alina itu bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Dia tuh jadi lebih riang, terus aktif, banyak ngomongnya. Tapi ketika jadi Alina dia tuh jadi orang yang pendiam, jutek gitu. Nggak tahu kenapa ya. Aku lebih suka tokoh Marni daripada Alina ya. karena lebih seru gitu. Terus untuk kelebihan dari novel Pukul 4:30 ini apa sih Kak? Soal kelebihan buku ini itu Kak Sana itu pinter, cerdas dalam menggunakan dan memilih kata. Jadi buku ini tuh menggunakan kata yang indah, yang punya diksi-diksi yang maknanya tuh yang punya makna tersendiri gitu. Jadi kesan di dalam novelnya itu, suasana di dalam novelnya itu terasa nyata bagi para pembacanya. Selain itu, novel ini tuh juga menggunakan kalimat-kalimat yang indah. Jadi para pembaca itu jadi tambah suka karena kalimatnya tuh kritis gitu, ada kata-kata diksinya gitu. Jadi ke bawah ya feel-nya pas lagi baca itu. Oh ternyata gini gitu. Iya gitu. Kalau di sini tuh latarnya tuh ada di latar suasana di novel ini tuh diceritain ada di halte, terus di transportasi umum, di MRT gitu, di busway gitu kan. Nah, Alina tuh suka lama-lama di perjalanan pulang
dia sengaja lama-lamain di jalan biar dia tuh gak cepet-cepet sampai ke rumahnya gitu. Nah ini juga menjadi salah satu kelebihan di novel ini, di mana penggambaran kota Jakarta, perdebatan suasana di jalan, terus kemacetan lalu lintasnya, transportasi, hiruk pikuk kota Jakarta, terus apalagi cuaca di sana gitu tuh digambarkan detail sama Kak Sana ini dengan rinci dan jelas. Jadi pembaca itu seperti dibawa masuk ke dalam novel itu sendiri gitu. Jadi pembaca itu nggak bosen sama novelnya, tertarik untuk membaca ke halaman selanjutnya gitu. Selain itu Kak Sana ini kan juga lahir di kota metropolitan di Jakarta sendiri. Jadi dia itu bisa dengan sempurna dan menyampaikan dengan nyata gimana keadaan sosial yang nyata dan isu-isu sosial yang terjadi di kota Jakarta itu sendiri. Jadi terasanya tuh nyata banget bagi para pembacanya gitu. Novel ini secara nggak langsung juga mengangkat isu tentang KDRT yang marak terjadi kasusnya kan akhir-akhir ini. Jadi Kak Sana itu pinter banget milih isu-isu yang sedang terjadi itu disambungin sama ceritanya gitu ya. Jadi dibikin novel itu wah keren banget sih Kak Sana. Di Indonesia sendiri kan banyak sih kasusnya. Menurut Kemen PPPA itu kan sekitar ada 18.261 kasus. Jadi itu lumayan banyak ya di Indonesia. Seharusnya rumah itu kan bukanlah sumber kegelisahan dan luka, pulang harusnya membawa sukacita dan ketenangan. Namun realitasnya berbeda di buku ini. Jadi bikin cerita tokoh utamanya itu tambah pilu banget gitu. Tambah sedih ya. Ngomong-ngomong resensi, kalau kita nggak ngomongin tentang kekurangan bukunya nggak afdol nggak sih Kak? Betul Nggak sih? Ya betul guys. Kakak juga suka baca buku kan? Iya dong. Ini kan nggak seru gak sih kalau kita nggak bahas tentang kelemahan bukunya, kekurangan bukunya. Jadi kelemahan bukunya itu letaknya tuh sebenarnya nggak ada di fisiknya, tapi di dalam ceritanya sendiri. Buku ini tuh kurangnya di penggambaran tokohnya Kak, sayang banget. Apa tuh? Sebenarnya tuh tokohnya bagus semua sih, di ceritanya bagus, cuman mungkin kasananya tuh kurang rinci dalam penggambaran watak tokohnya. Jadi terkesannya tuh terkesan tokoh di dalamnya tuh terkesan tokoh di dalamnya tuh tergambar wataknya tuh kayak kurang gitu. Jadi pembaca tuh jadi bingung gitu, harus teliti. Oh ini tokohnya gini-gini, harus menganalisa sendiri. Harus dijelasin gitu ya. Tapi menurutku mungkin Kak Sana sengaja ya bikin karakternya itu seperti itu. Mungkin supaya pembacanya tuh bertanya-tanya, oh gimana sih karakter tokohnya gitu ya nggak sih? Ya itu kan benar banget. Selain itu juga pembaca juga akan bertanya gimana sih jalan ceritanya itu gimana gitu ya kan? Ya. Selain itu tapi Kak Sana itu bisa menutupi kekurangannya itu dengan menambah tokoh pendukung gitu yang bikin suasana di dalam buku ini tuh jadi hidup gitu. Salah satunya itu konflik, contohnya tuh konflik tokoh antara si Alina ini sama temennya Siti. Itu karakternya tuh bertolak belakang gitu Kak. Jadi si Alina kan punya karakter yang cuek, jutek gitu, apatis, egois. Nah si temennya ini tuh punya karakter yang nggak beda jauh sih sebenarnya. Tapi dia tuh menurutku agak aneh karena dia tuh sukanya sama atasannya sendiri Kak, padahal saya udah punya suami. Oh my god, itu kan ngangkat isu-isu sekarang banget gak sih? Perselingkuhan antara atasan dan bawahan. Ya bener kan? Ya itu salah satu konflik yang bikin menarik juga di buku ini karena bahas tentang itu gitu. Terus kekurangannya lagi itu apa ya?
Oh ini alur sama struktur ceritanya. Sebenarnya alur sama struktur ceritanya tuh udah cukup baik digambarin dalam buku ini tuh baik banget. Tapi Kak Sana ini tuh kurangnya tuh kurang dalam mengurutkan waktu gitu loh Kak. Oh iya. Kayak loncat-loncat, juga banyak flashbacknya gitu. Jadi bagi para pembaca pemula itu sulit untuk dipahami dan bingung nggak sih kalau kayak gitu. Jadi kita tuh sebagai pembaca tuh harus teliti. Oh ini tadi ada nyambung sama halaman sebelumnya. Oh gini. Oh Harus gini rinci ya. Harus rinci. Kita harus teliti gitu. Ya itu aja sih kekurangan buku ini. Tapi kalau kekurangan buku yang tadi alur sama tokoh gitu, menurutku kalau penulisannya seperti itu jadi salah satu ciri khas penulisan nggak sih Kak? Penulisan setiap penulis kan beda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang mungkin suka, ada yang penulis nulis novelnya tuh alurnya tuh sukanya maju gitu, terus ada yang mundur gitu, ada yang campur. Dan itu tuh jadi salah satu ciri khas penulisnya gitu. Nah cerita Alina ini berlanjut sampai si Danunya tuh tiba-tiba menghilang. Jadi seru gak sih? Seru kan? Seru gak? Seru banget. Kan? Tiba-tiba si Danunya tuh menghilang gitu aja. Mereka kan sebenarnya ketemunya tuh gak sengaja di bus kan, karena sama-sama mau nunggu bus mau pulang. Mereka salah. Mereka tuh udah sempat pergi berdua, terus bikin kegiatan berdua gitu. Yang lebih bikin sakitnya tuh Kak, mereka tuh udah sempet jalan bareng, udah sampai dekat, sampai bertukar cerita gitu. Tapi si Alinanya tuh ternyata kalau lagi jalan sama si Dan ini, dia tuh keinget masa lalunya sama Tio. Jadi secara nggak langsung si Alina itu menaruh orang lama di orang baru. Ya nggak? Sakit kan? Ya, kita tuh rasakan banget ya emosinya di situ. Aku sih sampai wah kaget ya, pasti kaget banget ya. Aduh, kok sayang banget. Terus kan mereka berlanjut nih sampai Dannya tuh tiba-tiba hilang, nggak ngasih kabar. Si Alinanya tuh waktu itu nungguin dari pukul 4:30. Dia mungkin lagi dia dari situ ya, pukul 4:30 karena dia nunggu si Danu itu. Dia nungguin sampai 8:30 nggak datang. 1 tahun dia nungguin tapi nggak datang. Sampai 1 tahun. Ya? 1 tahun. Dia nungguin 1 tahun. Guys. Setiap pulang kerja nungguin di halte, tapi ternyata nggak ada hasilnya. Tetap Danu nggak kembali. Karena memang menghilang. Ya. Jadi Danunya tuh menghilang, nggak ngasih kabar, nggak ngasih apa-apa, tiba-tiba hilang gitu aja. Tapi emang sih di dalam cerita mereka tuh cuma ketemu aja. Mereka nggak tuker-tukeran nomor HP. Padahal waktu itu kan udah ada HP, tapi mereka tuh nggak. Mereka lebih memilih untuk bercerita aja atau bercerita ketika mereka tuh merasa capek sama dunianya gitu. Di dalam bus itu kan sore, jadi udah agak lumayan sepi. Jadi mereka lebih suka bincang-bincang gitu. 1 tahun dia nunggu, Alinanya nunggu, di ending itu bapaknya Alina itu meninggalkan keluarganya. Meninggalkan bukan berarti meninggal tapi bapaknya tuh lebih milih untuk pergi dari keluarganya. Dan Alina sama ibunya yang terima. Mereka akhirnya menjual rumah mereka, terus memulai hidup baru dengan harapan nggak ada bayang-bayang buruk tentang masa lalunya itu gitu. Tapi endingnya itu gantung loh Kak. Endingnya tuh gantung karena masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Jadi kan tadi masih ada misteri kenapa nih si Danu itu menghilang ya kan. Terus kenapa si bapaknya itu lebih meninggalkan keluarganya. Terus belum lagi kenapa si Alina itu memilih menjadi orang lain untuk membohongi ya kan. Itu kan masih menjadi misteri dan itu nggak dijawab di dalam sininya, nggak dijelasin. Jadi sayang banget. Padahal secara keseluruhan itu isinya tuh bagus Kak, bagus banget. Tapi ya itu endingnya tuh sama seperti buku-buku sebelumnya, kayak Atta, terus Ges and An,
itu sama bukunya, endingnya tuh gantung semua. Tapi kembali lagi itu salah satu ciri khas penulis kali ya, kalau gantung gitu, ending yang gantung gitu kan salah satu ciri khas penulis gitu ya kan. Betul. Wah kan aku udah baca ini kekurangan kelebihannya. Kakaknya tertarik gak? Tertarik banget dong pastinya, karena dari tadi kan Kak Lina udah ngejelasin tuh isinya gimana, kelebihannya gimana, kekurangannya gimana. Nanti saya mau baca juga ya guys. Nanti pinjem ya? Gak mau ah. Beli dong. Beli mana tuh Kak? Kasih tahu dong. Beli dong. Aku juga ini ngobar. Wah seru banget. Berarti itu udah ada di Gramet ya Kak ya? Udah banyak. Udah. Udah tersedia di Gramet. Karena penerbitnya emang Gramedia Pustaka Utama. Jadi ya pasti ada di Gramedia. Iya. Buku ini juga bestseller sih. Bagus. Iya. Berapa tuh Kak adanya spill dong? Mau di spill sekitar waktu pertama aku beli tuh sekitar 100.000. Tapi sekarang aku lihat di orang kita orang itu udah berapa ribuan. Udah murah banget. Cuman kan aku merasa 100.000 itu worth it loh Kak. Karena kan dapat layout, terus ada yang beruntung juga dapat tanda tangannya itu kan yang kan nggak nyesel 100.000. Karena juga belinya kan masih awal ya, bukan yang sekarang ini udah pasaran gitu loh, udah pada tahu. Kalau dulu kan masih awal-awal ya, masih tahu banget ceritanya gimana gitu. Tuh keren banget guys. Jadi saya juga mau beli ya. Nggak terasa waktunya udah mau habis ya Kak. Iya, udah nggak kerasa juga nih udah di ujung acara ya Kak. Karena juga selesai. Dari novel ini kita bisa ambil nilai yang bisa kita petik itu bahwa keluarga adalah fondasi utama untuk kesehatan mental seseorang, juga merupakan kunci dari kunci dari kebahagiaannya, nggak sih, benar kan? Terus ada satu lagi buat kalian nih yang di luar sana, kalian jangan sekali-kali terjerumus dalam ranah kepalsuan, karena ada dua kemungkinan kalau kita itu memilih berpura-pura menjadi orang lain. Entah kebohongan itu akan menyelamatkan kita, membawa kebahagiaan, atau malah mendatangkan kesialan dalam hidup kita gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalian jangan menjadi orang lain, jadi diri kalian sendiri aja udah cukup. Oke, dengerin ya guys. Jadi, novel Pukul 4:30 karya Kak Sana ini menggambarkan perjuangan hidup, cinta, dan nilai-nilai keluarga dalam menghadapi kompleksitas kehidupan dengan narasi yang mendalam dan emosional khas gaya penulisnya ya. Terus, melalui konflik batin para tokoh, novel ini menyampaikan pesan tentang kejujuran, keberanian mengambil keputusan, dan ketabahan menghadapi tantangan hidup. Terus latar cerita yang kuat dan realistis membawa pembaca menyelami perjalanan batin tokoh-tokohnya, terutama dalam momen-momen kritis yang menggugah refleksi dan perubahan. Selain menawarkan hiburan, karya ini juga mengajak pembaca memahami arti hubungan antar manusia, pengorbanan, dan keutuhan keluarga, menjadikannya representasi kuat dinamika kehidupan dan moralitas yang relevan hingga kini. wah seru banget ya pembahasan kita hari ini. Seru nggak? Kalian pasti suka nanti podcast ini ya. Pokoknya seru banget. Wah, makasih banget nih Kak. Aku udah diundang sebagai narasumber di podcast Prabu ini. Seneng banget bisa ketemu Kak Nadia, kenalan sama Kak Nadia, terus bincang-bincang tentang buku ini. Aku jadi kayak punya teman buat ceritain buku ini. Wah, seru banget. Jangan lupa ya guys, kalian juga baca novel Pukul 4:30 ini, karena tadi udah disampaikan Kak Lira ini kan berarti banget. Saya juga kerasa banget ya tadi filmnya, walaupun cuma nyeritain isi, kelebihan, kekurangan gitu. Terima kasih ya Kak Lira udah menyampaikan resensi novel ini gitu. Seru banget tuh guys tadi guys. Seru banget. Jangan lupa ya guys. See you next time guys. Dadah. Jangan lupa subscribe. Jangan Bye lupa bye. Jangan lupa di like ya.